I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Landa dengan NIM 22017090, berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh kenyataan dalam karya sastra. Untuk itu, mari sama-sama kita simak videonya. Hubungan kenyataan dengan karya sastra. Gagasan penting menurut Harder mengenai karya sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Hubungan antara sastra dan iklim, geografi, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Mada de Stael pada tahun 1766 sampai 1817. Membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa, seperti dikemukakan oleh Stael, menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek, pencipta, dan masyarakat. Membaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budayanya. Pendekatan mimesis dalam mengkaji karya sastra. Plato, dengan teori mimesisnya, dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra, menurut Damono tahun 1979, halaman 16. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani, berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atas kehidupan, menurut Abrams tahun 1981. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat atau kenyataan. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan seniman tidak berarti semata-mata mencimplak kenyataan, melainkan merupakan proses kreatif. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra, yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra. Teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya dengan masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Dalam sosiologi sastra, konsep yang berhubungan dalam sastra harus jelas, sedangkan konsep yang berkaitan dengan sosiologi memainkan peran yang paling melengkapi. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern, khususnya mengenai novel. Fungsi dari sosiologi sastra yang pertama memperbarui dan membentuk kembali tradisi masyarakat saat ini. Yang kedua, media hiburan masyarakat. Yang ketiga, sastra dan sosiologi sastra telah menjadi titik batas antara hal-hal yang dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh dan harus diganti atau tidak layak dalam penelitian. Kajian sosiologis dalam mengkaji karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi karya sastra juga mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu, menurut Junus tahun 1986. Mengkaji sastra sebagai bias, refleks, dan realitas, menurut Harry Levin dan Junus pada tahun 1986. Kajian sosiologi karya sastra memiliki kecenderungan untuk tidak melihat karya sastra sebagai suatu keseluruhan, tetapi hanya tertarik kepada unsur-unsur sosial budaya yang ada di dalam karya sastra. Kajian hanya mendasarkan pada isi cerita tanpa memprioritaskan struktur karya sastra. Baiklah, mungkin hanya sekian materi tentang pengaruh kenyataan terhadap karya sastra yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.